Selama puluhan tahun, manusia menatap langit dan bertanya, apakah kita sendirian? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya berlapis-lapis, rumit, dan kadang justru membuat lebih banyak misteri ketimbang menyelesaikannya. Bagi sebagian orang, UFO hanyalah kisah pinggiran, cahaya aneh di langit, piring terbang, alien hijau dengan mata besar. Tapi bagi mereka yang sungguh-sungguh menyelami, topik ini jauh lebih luas. Ia menyangkut siapa kita, dari mana asal kita, dan kemana kita akan pergi. Seorang peneliti, Dolores Cannon, menghabiskan lebih dari 25 tahun hidupnya untuk menyingkap tabir ini. Dari ratusan sesi hipnosis, ia menyusun kepingan demi kepingan puzzle, lalu menulisnya dalam buku-buku seperti Keepers of the Gardens, The Custodians, hingga The Three Wave of Volunteer and the New Earth. Nah, dari sanalah kita tuh menemukan sebuah gambaran besar bahwa kita itu nggak sendirian, bahwa kehadiran ekstraterestrial atau ET bukan sekadar kunjungan, melainkan keterlibatan langsung sejak awal penciptaan manusia. Dalam catatan Cannon, ET itu sering menyebut diri sebagai The Watchers, para penjaga. Nah, mereka ini bukan penguasa, bukan penakluk, melainkan pengamat yang sabar gitu ya. Seperti orang tua yang melihat anaknya belajar berjalan, mereka menjaga dari jauh, mereka tahu anak akan jatuh, terluka, bahkan menangis. Nah, tapi mereka nggak boleh menahan tangan anak itu selamanya. Nah, ada aturan yang mereka patuhi. Ini mirip dengan Prime Directive dalam film Star Trek ya. Jadi jangan mengintervensi peradaban yang sedang tumbuh. Namun di balik pengawasan itu ada kasih sayang, ada rasa keterlibatan yang mendalam ya. Karena menurut mereka kitalah hasil dari sebuah eksperimen kosmik, makhluk dengan kecerdasan, dan satu hadiah yang jarang diberikan, kehendak bebas. Di jagat raya, tak semua peradaban itu memiliki kebebasan seperti kita. Banyak planet itu dihuni makhluk cerdas yang hidup tanpa pilihan, tanpa ruang untuk salah, tanpa drama eksistensial, dan segalanya tuh seragam, teratur tapi dingin gitu. Manusia lain, kita adalah taruhan besar semesta. Diberi akal, diberi tubuh yang indah, diberi planet yang kaya raya, dan diberi kehendak bebas. Kita bisa mencipta, bisa merusak, bisa menulis puisi, membuat seni gitu, bisa membangun bom atom. Nah, bagi para ET, hasil eksperimen ini membingungkan sekaligus menyedihkan. Kami tak akan pernah bisa menyakitimu lebih buruk dari apa yang kalian lakukan sendiri. Begitu kalau kata mereka ya. Nah, dari sana kita tahu bahwa drama kemanusiaan, perang, ketamakan, keangkuhan, itu bukan ulah alien, tapi itu buah tangan kita sendiri. Meski terikat aturan non-intervensi ya, para ET ini sesekali turun tangan. Di masa purba, mereka hadir sebagai culture bringer, pembawa peradaban. Ketika manusia belum tahu bercocok tanam, mereka datang gitu ya. Saat api masih misteri, mereka tuh mengajarkan cara memeliharanya gitu. Nah, ketika perburuan masih primitif, mereka memberi pengetahuan tentang alat. Nah, kehadiran mereka ini terekam dalam mitos-mitos kuno. Hampir setiap budaya itu punya cerita tentang dewa, dewi, atau sosok dari langit yang datang membawa ilmu. Nah, ini mereka tinggal bersama manusia, bahkan beranak pinak, lalu dikenang sebagai dewa dalam legenda. Padahal mungkin saja mereka itu hanyalah ET yang menyamar dalam tubuh manusia. Nah, dulu tuh mereka bisa hidup berabad-abad bersama manusia, karena umur mereka itu nyaris tanpa batas. Tapi sekarang ini dengan bumi yang semakin padat, cara itu tidak lagi mungkin gitu. Nah, maka itu metodenya berubah. Jadi alih-alih turun langsung, mereka melepaskan gagasan ke alam kesadaran kolektif. Nah, ide-ide itu mengambang di udara, siap ditangkap siapapun yang peka. Itulah sebabnya penemuan itu sering muncul bersamaan di berbagai belahan dunia. Ini bukan kebetulan, tapi bagian dari jadwal kosmik. Jadi sebuah cara baru bagi para watchers ini untuk tetap membimbing tanpa harus menyalahi aturan non-intervensi. Tapi di sini letak dilema besar. Apa yang kita lakukan dengan hadiah itu adalah kehendak kita sendiri. Banyak teknologi yang dimaksudkan untuk kebaikan justru kita ubah jadi senjata. Dan ketika kita menyelewengkan makna, para ET ini hanya bisa bergumam,
Itu pilihan kalian, bukan urusan kami. Namun bumi bukanlah entitas pasif ya. Ia hidup, bernafas seperti kita. Ia juga bereinkarnasi ya. Nah kini tuh bumi itu sedang menuju tahap berikutnya. Frekuensi baru, dimensi baru. Nah masalahnya itu manusia tertinggal. Kita itu terjebak di dalam siklus karma, mengulang kesalahan yang sama. Karena itu sebuah panggilan itu dikirim. Siapa yang mau menjadi relawan, siapa yang mau bersedia lahir sebagai manusia demi membantu bumi melewati transisi. Nah sejak akhir Perang Dunia II banyak jiwa-jiwa itu merespon panggilan itu. Mereka bukan manusia biasa ya, banyak di antara mereka itu sebelumnya itu adalah ET gitu. Nah atau jiwa yang gak pernah sekalipun merasakan tubuh manusia. Jadi bayangkan betapa beratnya makhluk yang terbiasa dengan harmoni kosmos tiba-tiba dilempar ke tubuh rapuh di planet yang kacau ini. Jadi gak heran sejak kecil itu mereka sering merasa asing gitu ya, seolah tersesat gitu, sering berkata, aku ingin pulang. Tapi rumah yang mereka maksud itu bukanlah kota lain, bukan negara lain, rumah itu adalah bintang. Banyak laporan tentang abduksi ya. Orang diculik, dibawa ke pesawat luar angkasa, diperiksa tubuhnya, dan narasi populer menekankan trauma dan rasa takut. Namun dalam pandangan canon, itu hanyalah medical check-up kosmik ya. Dan para ET itu sedang memastikan tubuh manusia yang sesungguhnya diisi jiwa relawan ET yang masih mampu bertahan. Karena frekuensi ET dan manusia berbeda, tubuh itu butuh penyesuaian, ada kalibrasi energi. Jadi bukan penculikan, tapi pemeliharaan seperti orang tua yang membawa anaknya ke dokter. Poin terpenting, ET itu bukanlah yang lain. Mereka itu adalah kita dalam bentuk berbeda, dan jiwa kita telah berkali-kali berganti kostum. Manusia, ekstraterestrial, atau bentuk lain yang tidak bisa kita bayangkan. Nah, tubuh itu hanyalah pakaian sementara. Dan jiwa itu adalah aktor utama dan panggung bumi adalah sekolah paling sulit di jagat raya. Dan disinilah kita belajar tentang penderitaan, cinta, kebodohan, kebijaksanaan, dan semua bercampur. Ketika hidup selesai, kita itu bisa pergi ke panggung lain, mengenakan kostum lain juga. Jadi berbicara tentang itu bukanlah berbicara tentang makhluk asing. Itu berbicara tentang keluarga lama, tentang diri kita sendiri di kehidupan lain. Maka apa arti semua ini? Bahwa UFO dan ET bukan sekadar fenomena langit, tapi bagian dari narasi besar tentang manusia. Bahwa mereka bukanlah penakluk, tapi penjaga yang memberi kita hadiah terbesar, kehendak bebas. Bahwa bumi sedang berubah dan kita diajak berubah bersama dengan cara menaikkan kesadaran dan frekuensi diri. Bahwa kita nggak pernah sendirian. Di atas segalanya mungkin yang ingin mereka katakan sederhana. Ingat siapa dirimu dan gunakan kebebasanmu dengan bijak. Karena pada akhirnya masa depan bukan ditentukan oleh mereka, tapi oleh kita. Begitu, sekian melamun dalam horor-horor. Saya Garda Raditya, salam.